Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cerita pendek atau cerpen. Namun, sebelum itu, Ibu hendak bertanya terlebih dahulu. Siapa yang pernah mendengar istilah cerita pendek? Iya, jadi cerita pendek atau yang biasa disebut cerpen itu merupakan prosa yang berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk suatu peristiwa yang utuh. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa suatu teks tersebut itu merupakan teks cerita pendek? Jawabannya yakni bisa dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri dari cerita pendek yakni yang pertama, memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata, kemudian memiliki proporsi penulisan yang singkat, menggunakan alur tunggal, menggunakan diksi yang sederhana, membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama, isi cerita menggambarkan kehidupan sehari-hari, serta bersifat fiktif. Setelah mengetahui definisi dan ciri-ciri cerpen, di dalam cerita pendek terdapat unsur-unsur yang membangun cerita tersebut, diantaranya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik cerpen diantaranya adalah yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Kemudian yang kedua ada tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan individu rekaan pada sebuah cerita sebagai pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Yang keempat ada latar. Latar atau setting merupakan tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam sebuah cerita. Latar berfungsi untuk mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengungkapan pikiran dan perasaan melalui bahasa yang khas dalam bertutur untuk memperoleh efek tertentu. Penggunaan gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan suasana serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar tokoh. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen itu bersifat tersirat. Selain dari unsur intrinsik, terdapat unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita pendek. Unsur ekstrinsik cerpen diantaranya adalah yang pertama latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat diantaranya adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan atau kondisi masyarakat. Kemudian yang kedua ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis diantaranya ada riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan atau aliran sastra penulis. Selanjutnya, yakni ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang terkandung dalam cerpen yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik adalah nilai agama atau nilai sosial. Baik, kalian telah mengetahui tentang definisi, ciri-ciri, serta unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak selalu berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Semangat berprogres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.